Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik, Nur Iswan Channel, salam sejahtera buat semuanya. Bersama saya adalah newsmaker di bulan Oktober, yaitu bersama senior Bang Zulfan Lindan. Bang, Apa terima kasih kabar? Bang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Sama-sama. Nur Iswan Channel. Ya, Eh, gimana? apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Suasana hati? Wah, lebih sehat lagi. Soalnya sempat rada gimana gitu kemarin tuh Bang. Hah? Hati ini udah bergeser dari tesis, antitesis ke sintesis sekarang. Jadi aman. Gara-gara statement itu tuh, ya kan? Ya, Ada yang goreng-goreng ya kan? karena nggak paham. Makanya saya terpaksa agar orang lebih paham, terutama elit Partai Nasdem, agar lebih paham, mungkin juga termasuk kader-kader Nasdem yang memang berminat untuk mempelajari bangun ide dan gagasan, maka saya tulislah di Detik hari ini agak panjang Oh, di detik.com. penjelasan tentang apa yang saya maksud dengan Jokowi sebagai tesis, Anies Baswedan sebagai antitesis. Hmm, Itu jadi udah jelas itu. udah jelas ya. Memang kalau dulu di zaman dulu tuh emang kalau ngomong politik itu kan konteks itu harus selalu pas tuh Bang. Hmm, Ya kan? ya, Ada yang bilang ya konteksnya secara teoritis konsepnya tuh abang benar gitu loh. hmm, Tapi secara konteks hmm. ada yang tersinggung. Bukan tersinggung sebenarnya, ada yang ketakutan. Oh, Orang kalau tersinggung diam, kalau takut bereaksi kan gitu. gitu ya. Iya. Tapi makin kesini kelihatannya itu mulai makin reda tuh, bener ya? Ya sebenarnya Karena orang secara redanya gini, sorry. hmm, Orang makin paham maksudnya gitu loh. ya ya. Hah? Sebenarnya kan saya malas kalau kita bicara diskusi tentang masalah partai menyangkut masalah tetek bengek kan. Hmm. Gitu loh. Ini kan hanya persoalan menyangkut harga diri saya yang dilecehkan, dipermainkan, ya kan? Hmm. Yang artinya saya melihat ini ada kezaliman Hmm. dengan menyebarkan surat-surat itu Hmm. ke media-media. Hmm. Jadi seandainya surat itu disampaikan saja kepada saya tanpa pemanggilan dulu atau surat peringatan dulu, dikeluarkan surat seperti itu, ya, Hmm. ya saya diam aja pasti nggak bereaksi. Terima kasih, saya terima kan. Ya. Nah, itu kan persoalannya di situ. Nah ini ada unsur memang kesengajaan Hmm. mempermainkan dan mempermalukan. Oleh karena itu saya harus jawab ini. Gitu. Oh. Harus saya jelaskan duduk persoalannya. Hmm. Kan sehingga orang menganggap saya ini berbohong. Hmm. Masa sudah jadi komisaris utama, jadi wakil komisaris utama, tetapi masih menjabat sebagai Pengurus. pengurus DPP. Hmm. Padahal ini sudah berulang-ulang kali lah. Mungkin setiap channel ini perlu saya sampaikan, ya, bahwa memang saya sudah mengundurkan diri sejak 20 April Hmm. 2020 Dari pengurus. dari pengurus. Iya. Nah, 28 April surat saya dijawab bahwa Iya, iya. diterima pengunduran diri saya sebagai pengurus. Kan udah jelas itu. Hmm. Nah, ngapain lagi dibuat saya ini dinonaktifkan? Lucu kan? Ini administrasi partai pada tingkat nasional bisa keliru dan fatal seperti itu nih, ngeri sekali. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Itu jadi menurut saya kita sayangkan lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi di dalam setiap partai. Hanya satu partai Nasdem aja yang mengalami seperti ini, dan yang lain mungkin bisa membenahi diri lah. Iya, 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 iya. Tapi memang sejak abang menjelaskan, terus Nasdem juga menjelaskan, terus yang goreng-goreng juga kayaknya ada yang negur juga, kemudian lebih menahan diri gitu kan. Situasi kembali kondusif.
Ya, Bener. saya kira begini, kondusif itu kan nanti kita lihat pada hal yang klarifikasi yang saya minta dari DPP. Hmm. Ini kan klarifikasi ini dari saya. DPP nanti harus saya minta memberikan klarifikasi. Hmm. Nah, kalau seandainya tidak dilakukan klarifikasi, apa yang terjadi? Kita belum tahu. Ya, langkahnya kita belum tahu. Jadi sekarang kita tegaskan ada dulu klarifikasi nanti. Dan itu kan harus saya minta nanti, baik resmi ataupun tidak resmi ya. Oke, baik terbuka di publik ataupun enggak. Kalau ngomong di sini udah publik ini. Enggak, maksudnya proses klarifikasinya kan bisa terbuka, bisa ya, tertutup ya kan? harus terbuka lah. Oh, harus terbuka. Kan begini, saya kan suratnya dikirim ke seluruh media. Ya otomatis yang saya harapkan itu juga nanti terbuka. Gitu. Iya. Kalau misalkan Nasdemnya memilih, udah reda ini udahlah, Bang Zulfan, kita selesaikan secara adat di belakang gitu kan? Kan nggak apa-apa juga. Mana bisa selesaikan secara adat? Kalian itu udah nggak beradat. Ya kan? Menyebarkan surat ke depan publik itu sudah tidak beradat dan tidak beradab. Gitu. Kan harusnya orang itu sebelum bertindak dia pikir-pikir dulu. Kenapa? Tapi inilah saya bilang karena bukan ketersinggungan tapi ketakutan. Ya kan? Nah, ada pihak-pihak di dalam. Lah ya pihak-pihak yang punya kepentingan jabatan ya, kemudian merasa terancam. Nah, ini yang memprovok Pak Surya Paloh. Bukan hanya terancam jabatan, mungkin terancam bisnisnya juga. Nah, gitu kan. Itu bisa terjadi gitu. Tapi Bang Zulfan sama Nasdem kan tetap cinta. Partai ini saya ikut mendirikan. Ikut memperjuangkan. Ya. Bahkan ketika ada orang-orang yang baru masuk ingin mengacaukan partai ini, saya paling depan. Iya. Jadi hubungan emosionalnya itu udah. Ya, kalau kan? Emosional dengan Bang Surya juga lebih lama dari partai ini kan. Oh iya, jadi hubungan pribadinya. Iya. Cuman ada yang mungkin ya memberikan masukan lah gitu kan, manas-manasin apa gimana gitu kali. Sudah pasti. Nah, jadi karena mereka itu tahu psikologisnya Bang Surya, ya kan? Karena dia ini cepat sekali orang menjadi teman, cepat juga orang berpisah. Itu. Nah, ini mereka tahu gitu loh. Iya. Jadi istilahnya gini, saya bilang sama Bang Surya, di lingkungan Bang Surya itu banyak penjilat-penjilat, ABS dan pengamen-pengamen. Ya, ini yang selalu. Abang sampaikan langsung tuh. Oh ya, saya WA Bang Surya. Ya kan? Jadi bahaya sekali. Nah, sehingga abang ini tidak sempat lagi mendengar berita yang sesungguhnya, menonton video apa yang disampaikan, ya kan? Baik oleh saya atau orang lain, langsung di telinga dibisikkan ini bahaya. Dia terkejut-kejut lah. Apa ini? Terus dikasih informasi yang salah. Nah, sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi, ya kan? Gitu. Tapi kalau dari sisi kan ada sebenarnya gini, kalau saya imajinasikan ya kan, nggak mau terlalu hubungan antara Nasdem dengan Pak Jokowi itu kan menjauh sejak mendeklarasikan Anies kan kira-kira gitu. Ya. Karena berusaha pun, karena di seberang sana di sekitar Jokowi itu ada juga yang manas-manasin ngompor-ngomporin kan. Wah ini Nasdem sudah tidak, karena mengagetkan gitu loh. Maksudnya ada hubungan kausalitas dengan deklarasi Anies. Itu saya nanti di monolog ada 5 hal. Jadi kenapa itu jadi rame? Ya karena soal waktu, mereka pengennya deklarasinya itu jangan cepet-cepet. Ya soal Aniesnya, soal memperkuat koalisi Bang. Jadi
koalisi oposisi. Kalau Nasdem nggak gabung ke oposisi, kan dua partai PKS dan Demokrat ini kan nggak cukup. Nah karena Nasdem nyebrang, jadi kuat ini dua ini. Kemudian mereka juga lihat figur Bang Surya yang kokoh dan untouchable dari aspek hukum. Nggak bisa Bang Surya itu ditakut-takutin sama sprindik lah kira-kira gitu kalau bahasa. Gitu ya. Jadi sebab itu. Menurut saya belum tentu lah. Nah, maksud saya di seberang sana tuh dipanas-panasin gitu, ya kan? Nah, akhirnya kan jadi ada yang panas kan. Nah, ya akhirnya siapa yang harus disalahin? Ya Bang Zulfan. Ya sebenarnya begini, ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, itu Pak Jokowi sebenarnya sudah ambil jarak. Sementara Nasdem berdiri di tempat dan merasa masih dekat dengan Pak Jokowi. Kan itu. Nah, kemudian dalam proses selanjutnya dari 3 Oktober, terus sekarang berapa Oktober nih? 20 mungkin waktu saya buat statement itu mungkin bangsa 13 Oktober gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada jarak. Tapi ingin dipaksakan supaya dekat lagi. Ada statement saya. Jadi padahal kan statement saya itu beragam. ya kan? Beragam artinya begini. Nasdem itu tetap berkoalisi bersama dengan pemerintah sampai 2024. Karena Pak Jokowi tidak maju lagi 2024 itu. Otomatis Nasdem akan memilih calon lain. Nah, calon lain itu siapa? Yaitu Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Ini merupakan antitesis dari Pak Jokowi sebagai tesis kan gitu. Nanti penjelasan detailnya baca di Detik lah. Saya udah jelaskan itu panjang sekali. Nanti lebar. Kita bisa ngobrol di sini 2 jam nih. Nah jadi lihat di situ gitu loh. Nah, tapi kan orang-orang yang tidak memahami apa yang saya maksud langsung melihat bahwa wah ini ada upaya dari Zulfan ini mengadu domba antara Anies dianggap berlawanan diametral ini dengan Jokowi. Otomatis Nasdem juga diposisikan dirinya seperti itu. Sudah berbeda lagi dengan kebijakan Jokowi. Udah beda dengan koalisi kan. Iya. Nah ini cara-cara pikir simpel seperti ini disayangkan gitu. Harusnya kan ini kan ide, gagasan, wacana. Wacana ini harus dijawab dengan diskusi, tukar pikiran, sampai menemukan apa sih maksudnya. Nah, nanti setelah itu baru kita sampaikan pikiran-pikiran kita. Ini kan enggak sangat praktis ya. Persoalannya ini soal pikiran dan ide, gagasan dijawab dengan SK pemberhentian. Ini saya kira enggak pernah dewasa nih. Organisasi-organisasi politik kita, partai-partai politik kita, ya bertindak gegabah, salah pula lagi, ya kan? Nah ini menurut saya kan sebenarnya sampai sebelum itu ada yang goreng, Tanah Abang tuh aman sebenarnya. Tapi kemudian ada yang goreng, gitu loh, bahwa ini antitesa, ada yang mendramatisir lah. Yang di ruang publik. Di ruang publik itu kan yang mendramatisir satu sekjen PDIP, kan? Kemudian gorengan sekjen PDIP ini ditangkap oleh sekjen Nasdem sehingga dia kebakaran jenggot, ketakutan, ya kan? Ketakutan ini disampaikan ke Bang Surya sebagai ketua umum. Bang Surya tanpa juga cek and recheck langsung ambil keputusan. Padahal kalau saya analisanya, Bang ya, ini pandangan Mas Hasto itu sebenarnya pandangan pribadi juga, bukan pandangan institusi partai. Bukan. Iya kan? Iya. Jadi dia ceplas-ceplos seperti itu ya anggap sebagai pribadi, karena sebagian besar kader Banteng itu yang menanggapi opini Abang tuh ya biasa aja. Iya, jadi begini. Ya Hasto itu kan memang dasarnya tuh provokator kan. Jadi kalau provokator dia selalu menanggapi suatu statement yang ada peluang dia manfaatkan, dia
lakukan provokatif di situ. Hmm. Nah, orang dengan provokatif dia tentu merasa terpojok gitu. Iya. Ya karena gitu tadi, karena sudah kejepit. Ya, karena sudah sebenarnya kan begini. Politik itu kan sikap politik yang diambil oleh seseorang atau sekelompok atau suatu partai politik. Itu kan pasti ada resiko pro kontra. Masa semuanya mau pro, ya kan? Pasti orang-orang yang tidak pro kepada Pak Jokowi, ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, mereka pasti mendukung Anies. Iya. Sebaliknya orang-orang yang pro Pak Jokowi tidak mendukung Anies, kan gitu logikanya. Iya. Bagaimana mungkin kita memaksakan ini? Ya kan? Kita mau bohong-bohong kan nggak bisa. Sekarang media sosial banyak. Orang-orang juga udah relatif pinter-pinter lah memahami situasi ini. Iya. Nah, sementara Nasdem mau bermain seperti itu. Kita deklarasikan Anies, wah tapi kita pura-pura dekat juga sama Jokowi nih. Nggak boleh kayak begitu. Akhirnya kucing-kucingan kan? Iya. Gitu. Ini mau bermain Tom and Jerry dengan Pak Jokowi. Iya kan? Setelah itu ada yang provokasi pula ya kan? Iya. Kan ada tuh Tom and Jerry, terus ada satu jenis apa satu lagi itu yang kayak itu. Nah, jadi nggak perlu seperti itulah. Ya, saya pikir jelaskan saja baik-baik dengan Pak Jokowi, sekira clear. Pak Jokowi juga memahami. Tinggal sekarang bagaimana berjuang. Kan harus begitu. Berjuang. Sikap ini harus kita kita bangun. Menjadi satu kekuatan yang real di tengah-tengah rakyat. Kan gitu. Apa yang perlu dilakukan itu lakukan. Bukan berarti masih mengharapkan sesuatu dari koalisi yang ada gitu loh. Koalisi ini kan sudah tarik garis sebenarnya. Secara substansial, secara hakiki, kalian tuh udah di luar koalisi gitu. Ya kan udah pasti dalam pertemuan-pertemuan koalisi saya yakin nggak bakal diajak lagi. Iya. Kan pasti nggak diajak. Iya. Ya kan? Apalagi kemarin Johnny Plate menyerang menteri-menteri dari 4 partai. Ya kan? 3 partai ya. Ya 2 partai lah. Misalnya begini. Dia bilang menteri-menteri yang mencalonkan diri sebagai capres sebaiknya mundur dari kabinet. Nah, itu siapa? Itu Prabowo, Erlangga. Zulhas juga bisa jadi. Enggak, Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Oh. Nah, sementara ketika saya mengatakan sebaiknya menteri-menteri Nasdem itu mundur dari kabinet. Dia bilang itu prerogatif presiden. Ya kan? Ini kan lucu cara berpikirnya. Tapi tiba-tiba dia meminta 4 menteri dari partai lain itu mundur. Di mana omongan dia yang pertama itu bahwa ini prerogatif presiden? Ini orang bicara selalu kontradiksi, inkonsisten. Jadi sebenarnya mungkin gini, dari aspirasi dan ekspektasi dari koalisi itu, boleh deklarasi capres asal calonnya itu dari koalisi. Iya kan Bang? Iya. Jadi seandainya Nasdem itu mencalonkan katakanlah Prabowo atau Erlangga atau Ganjar malah, sur. Ini Ya, masalahnya Nasdem mencalonkan Prabowo, chemistry-nya nggak ketemu. Ya kan? Ya kalau Erick dan Sandiaga Uno itu masih bisa untuk cawapres misalnya. Nah tapi kalau bicara Erlangga masih oke, tapi kan elektabilitasnya rendah juga, nggak mungkin ya kan tinggal Ganjar juga nggak mungkin karena dia PDIP dan dia bersikukuh tidak akan mau keluar dari PDIP, gitu. Tapi kemarin Ganjar wawancara siap jadi capres untuk bangsa dan negara, saya siap. Lah mungkin dia udah dapat pesan-pesan dari Bu Mega. Saya dengar juga PDIP katanya agak mulai mendekati kemantapan, belum mantap betul ya, mendekati untuk mengusung Ganjar gitu. Oke. Ya saya kira bagus lah ke depan ini ada anak-anak muda ya yang maju sebagai calon presiden, sebagaimana Pak Jokowi dulu masih muda. Nah sehingga